Ternyata keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan orang-orang terkemuka yang terkenal memiliki budi pekerti luhur. Simak videonya. Qatadah ini menjadi penguasa Mekah dari tahun 1200 Hijriah sampai tahun 1926, sampai baru beberapa puluh tahun yang silam. Sebelumnya keluarga Sulaimaniyah itu menjadi penguasa dari 4 Hijriah sampai 10 Hijriah, jadi 600 tahun. Setelah 600 tahun dia kalah dalam politik. Kemudian dari keturunan Sayyidina Hasan juga, yaitu dari keluarga Bani Qatadah, naik selama 200 tahun. Nah, mereka ini tidak saling berkompromi. Ketika Bani Sulaimaniyah abad 10 itu tidak menjadi penguasa di Mekah, keturunannya biasa, jadi orang biasa ada di Mekah. Kemudian naik Bani Qatadah, dialah yang menjadi penguasa Mekah sampai sekarang masih ada, yaitu di Yordan. Kemudian di Yaman Utara, di San'a itu Bani Ras, namanya Rasi atau Toba. Itu sejak tahun 280 Hijriah tercatat di dalam kitab. Mereka menjadi penguasa sampai 1967. 1967 selesai itu kekuasaannya. Jadi selama 1200 tahun jadi raja di Yaman Utara di sana. Turunannya itu. Keturunannya. Meninggal terakhir raja Al-Badr dari dinasti Mutawakil itu tahun 1996 Masehi ini. Jadi keluarganya hari ini masih banyak, dan mereka semuanya secara mandiri masing-masing tes DNA. Keluarga yang telah tercerai-berai selama 1200 tahun ini, yang tidak saling kenal-mengenal, kemudian saling tes DNA masing-masing. Setelah tes DNA hasilnya semuanya sama. Mereka memiliki ciri genetik yang disebut haplogrup J1. Memiliki penanda keturunan Adnan, yaitu 8712. Memiliki ciri genetik keturunan dari Quraisy L859. Memiliki keturunan genetik dari Bani Hashim 8703. Memiliki ciri genetik Sayyidina Ali 10500. Semuanya. Tapi dalam haplogrup J1. Dalam haplogrup J1 semua. Nah, apakah cukup dari Bani Hasan saja, keturunan Hasan bin Ali, kita hari ini melihat adanya haplogrup J1 dengan kode-kode genetik suplet dari J1 itu ada di keturunannya hari ini? Tidak. Di Mesir dari keturunan Husain, dari kota Manfalut, sebuah keluarga bernama Al-Qandil, tes DNA J1, memiliki penanda genetik suplet dari J1 itu sama seperti Bani Hasan yang ada di Mekah dan di Yaman. Kemudian di kota Kuwait, dari sebuah keluarga yang mengaku keturunan Ja'far, Al-Ja'fari di Kuwait, tes DNA J1 juga. Keluarga yang ada di Lebanon, Al-Makki, dari keturunan Husain melalui Ja'far Shadiq juga, tes DNA J1 juga. Dari Syam, keluarga Al-Murtada, keturunan Husain, J1 juga, dengan penanda genetik yang sama, yaitu penanda genetik dari Bani Adnan. Adnan itu keturunan terakhir Rasulullah yang sahih. Jadi kata Rasulullah, "Idza balagha nasabi ila Adnan fantahu." Kalau sampai urutan silsilahku sampai Adnan, berhenti. Faqad kadzaban nasabun, karena ahli nasab banyak yang berdusta. Jadi sampai Nabi Ismail itu beda-beda Bang Haji. Dari Adnan sampai Nabi Ismail ada yang 5, ada yang 10, ada yang 30, ada yang 50. Jadi maka kata Rasulullah, "Idza balagha nasabi ila Adnan fantahu." Kalau sampai Adnan udah berhenti aja. Nah, Adnan ini memiliki ciri genetik. Dia bapaknya namanya bin Udad. Adnan bin Udad. Ini memiliki ciri genetik J1, haplogrupnya 8712. Itu ada di yang mengaku dari keturunan Hasan, ciri genetik ini. Ada juga di mereka yang di dalam tubuhnya itu mengaku keturunan Husain dari Hasan, sama dari Husain juga sama. Balawi sendirian haplogrupnya apa? G. Jadi yang dari Bani Hasan haplogrupnya J1, dari Bani Husain haplogrupnya J1. Lah ada orang pengen jadi Bani Hasan Bani Husain tapi haplogrupnya G. Lah ini kan sebuah hal yang melucukan. Ini sebuah hal yang mustahil di dalam ilmu genetik. Tidak mungkin orang yang bersepupu hari ini antara Kiai Haji Raden Roma Irama, Dedi Irama, dan satu lagi Heri Irama, ketika tes DNA haplogrupnya beda-beda, padahal mereka mengaku anak seorang Raden Burdah. Nggak mungkin beda haplogrupnya. Itu namanya haplogrup YDNA, itu
haplogrup yang khusus dimiliki oleh mereka dari ayahnya secara turun-temurun bila taghayyurin, tanpa berubah. Jadi kalau kita mengaku hari ini keturunan daripada Rasulullah, sedangkan Rasulullah adalah keturunan daripada Ibrahim, sedangkan Ibrahim itu adalah J1, kemudian seluruh suku Arab dari Bani Adnan, Adnan itu punya anak namanya Nazar, Nazar punya anak Rabi'ah, Rabi'ah punya adik namanya itu Mudar. Nah, Rabi'ah nanti menurunkan Raja Sa'ud, kemudian Bani Taghlib. Nah, ini Mudar menurunkan Kinanah, Quraisy sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya hari ini telah tes DNA. Bani Sa'ud telah tes DNA J1, Taghlib tes DNA J1, kemudian Bani Tamim dari keluarganya keturunan Mudar juga tes DNA, semuanya J1. Oke, ini